Shalom bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Bacaan firman Tuhan kita terambil dari Amsal 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Dengan judul tema yang akan saya angkat adalah mengontrol emosi. Begini firman Tuhan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Sekali lagi saya bacakan, orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Amsal 29 ayat 10 sampai dengan 11 yang diingatkan oleh Raja Salomo kepada yang mau mendengar nasihat-nasihatnya. Kita harus mengontrol emosi. Seperti judul yang sudah saya angkat adalah mengontrol emosi. Kita akan kulik atau kita akan bahas satu persatu. Orang yang akan haus darah. Apa yang bisa menjadi di benak pemikiran kita ketika melihat bahwasanya atau mendengar bahwasanya orang yang akan haus darah. Wah, berarti dia ini adalah seorang vampir. Vampir kan haus akan darah. Zombie. Tapi zombie bukan darah, tetapi dia memakan yang namanya pemikiran. Nah, pasti namanya vampir. Pasti orang menganggap, wah, pasti orang ini vampir. Dia haus akan darah. Dia pasti mencari mangsa dan sebagainya. Tetapi bukan vampir yang kita maksud di dalam ayat pemerintah. Orang yang haus akan darah itu adalah yang dimaksud di sini adalah dia itu seperti kayak orang yang bebal, orang yang penuh dendam, orang yang mempunyai masalah hidup yang ya so far yang tidak bisa diselesaikan begitu. Dia cuman hanya ingin mencari seseorang yang dia benci, dia cari untuk dibunuh gitu. Jadi orang yang akan haus darah itu kayak dia ingin membunuh orang yang baik gitu, orang yang rajin, orang yang kalau dalam perkuliahan ambis gitu. Dia kayak seperti iri gitu. Jadi dia seperti kayak wah, ini orang ambis banget nih. Ini orang pasti jujur dan lebih baik gitu. Ngapain dia ada di sini? Ngapain aku jadi teman dia? Mending aku apa sekalian gitu. Aku musnahkan dari itu. Nah, orang seperti itu pasti pengontrolan dalam emosinya adalah sudah meningkat. Emosi amarahnya itu yang lebih meningkat dibanding emosi yang rendah. Jadi kita jangan seperti orang yang haus akan darah. Haus akan darah berarti yang iri akan orang-orang yang baik. Gitu. Dia membenci bahwa ada orang yang saleh, orang yang taat kepada pemerintah Tuhan. Sama seperti iblis. Iblis tidak menyukai ada orang yang rajin, orang yang taat kepada firman Tuhan. Itu adalah salah satunya adalah iblis. Kenapa? Karena iblis itu sama seperti ini, haus akan darah. Dia ingin mencari mangsa-mangsa gitu, supaya orang-orang yang benci akan Tuhan, akan yang tidak mau mendengar pemerintah firman, dia justru senang begitu. Ayo temanku, kamu kan tidak mau. Dia berbisik kepada orang iblis tersebut. Ayo temanku, ayo masuklah ke dalam menjadi temanku. Kita sama-sama membenci Tuhan. Nah, orang seperti itu kita tidak boleh. Kita maksudnya adalah kita ajak dia kembali, sadarkan kembali. Wahai temanku, wahai saudara, apa yang kau lakukan ini adalah salah. Gitu. Janganlah engkau iri kepada orang lain. Gitu. Jangan kau iri kepada orang lain. Jangan kau merasa seperti direndahkan. Kau bisa boleh membenci dia, tetapi jangan pernah sesekali kau ingin seperti haus akan darah, ingin mengusir dia dari hidupmu gitu, supaya di hidupmu, wah dia terus ganggu hidup, gimana ini, aduh dia aja terus. Nah, jangan seperti itu. Justru orang di dunia ini pasti banyak kita temui adalah jahat dan orang baik. Tapi kita lihatnya adalah dari segi pemikirannya, bagaimana dia menyikapi kita dan kita menyikapi kita. Gitu. Nah justru itu orang jujur, orang yang baik. Jika dia jumpai ada orang yang bebal, orang yang jahat gitu, dia nggak justru menghindar. Tetapi memang kebanyakan justru banyak menghindar karena wah ini kayaknya nih mau minta uangku, ini kayaknya dia ini mau
mengancamku lagi nih. Nah, pasti banyak begitu. Tetapi kalau kita sebagai orang yang baik, taat kepada pemberitaan Tuhan, kita menjumpai ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang bebal gitu. Kita rangkul kita. Ayo teman, kembalilah ke jalan Kristus. Janganlah kau mengikuti jalan sesat gitu. Karena kan begini, karena teman-teman atau saudara semua, apa arti dari gereja tersebut? Apa arti dari kata gereja? Gereja diambil dari bahasa Yunani, itu eklesia. Eklesia artinya apa? Gereja. Artinya adalah orang-orang yang dari dunia kejahatan ditarik kembali untuk kembali ke jalan kebaikan. Siapa kepalanya? Kepalanya adalah Tuhan. Tuhan adalah kepala pemerintahan di dalam gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang ditarik Tuhan untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Kalau kita kembali kepada hadirat Tuhan. Sama seperti ini. Tetapi orang yang jujur mencari keselamatan. Nah, jadi kita sebagai orang kepercayaan, bukan kepercayaan, tapi orang yang baik, pasti kita akan mencari yang namanya berkat, mencari yang namanya keselamatan. Keselamatan dan berkat itu dapat dari mana? Ketika kita berbuat baik kepada orang, kita berbuat yang namanya sopan kepada orang, murah senyum, menyapa orang dengan senyum dan sebagainya. Itulah adalah orang yang sangat disenang. Kemudian lanjut. Di ayat 11 berkata bahwasanya orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Sama seperti di ayat 10. Orang bebal itu ya kayak seperti susah diatur gitu. Kayak dia udah emosinya meningkat banget. Dia yang paling ganas gitu dia. Gak bisa kamu apa ya aku. Emosi aku ini udah terancam. Jangan kamu bikin aku seperti apa lagi gitu. Nah, kalau ada orang bebal di sekitar kita ajak dia berbicara baik-baik. Teman, kontrollah dulu emosimu. Jangan langsung marah. Tetapi janganlah kamu langsung eh, mengancam dia supaya kalau kamu nggak mengerjakan tugasmu, kita tidak satu. Jangan seperti itu. Justru kita kerjakan sama-sama. Gitu. Jadi sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saling membantu gitu. Jadi orang-orang bebal yang ada di dunia ini bisa berkurang gitu. Sehingga kontrol emosinya bisa dikendalikan. Nah, jadi terciptalah bahwasanya seperti yang dikatakan, saya mengutip dari yang namanya ada tokoh dari Tiongkok yang berbicara tentang filsafat manusia. Eh, Tokoh tersebut bernama Confucius. Nah, tokoh atau filsuf yang berasal dari Tiongkok yang berbicara tentang manusia. Nah, tokoh tersebut atau ahli filsuf berkata tersebut demikian bahasanya. Kita itu bisa belajar dari orang bijak. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang bijak dan memperlakukan orang lain itu dengan baik gitu. Karena salah satu dari ungkapan Confucius bahwasanya jadilah orang bijak. Dia seperti mendengar bahwasanya dari pepatah Tiongkok bahwasanya jadilah bijak begitu. Jadi makanya dia mengungkapkan bahwasanya kita harus menjadi orang bijak begitu. Jangan seperti orang yang jahat, jangan seperti sebagai orang yang bebal gitu. Tetapi bagaimana cara kita supaya menjadi bijak bagi orang lain dan termasuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita sendiri, bagaimana kita ketika ada di suatu situasi sulit, bagaimana tanggapan hati atau ekspresi diri kita untuk supaya kita bisa mengendalikan masalah itu dengan cara apa kita bisa menyelesaikan. Nah, sama seperti di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kalau kita bisa mengontrol emosi, kita pasti bisa yang namanya sadar diri. Wah, aku berarti yang tadi aku lakukan adalah salah. Berarti pengontrolan emosiku yang ada di dalam diriku itu berarti salah. Berarti aku harus kembali lagi jujur. Aku harus menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tidak gampang emosian. Emosian dalam arti marah gitu. Kan emosi ada yang sedih, marah, senang, bahagia dan sebagainya. Jadi dalam arti sini saya menganggap itu adalah kontrol lah emosimu agar kamu bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Orang bijak pasti dia pintar, tapi orang pintar belum tentu baik. Nah, jadi bermacam-macam gitu. Orang bijak pasti pintar, pintar belum tentu juga baik. Tapi jika dia baik, bijak, pintar itu adalah orang yang sangat disenangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di pemberitaan firman Tuhan dari Amsal 29
10-11 ini mengatakan bahwasanya kita menjadilah orang yang bijak, orang yang jujur, orang yang penuh rendah hati, orang yang bisa mengontrol emosinya dalam situasi apapun. Apapun, kembali lagi saya ingatkan, apapun yang menjadi permasalahan, jangan jadikan orang lain itu sebagai umpan untuk supaya emosimu itu meningkat. Tetapi kontrollah emosi kita itu untuk supaya berbuat baik. Yang darinya bebal menjadi baik, yang darinya jahat jahat dari baik, jadi yang bebal dari bebal menjadi bijak. Jadi semakin banyak orang bijak atau baik di dunia ini, maka Tuhan akan melihat bahwasanya bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita kepada orang lain, apakah bijak, tetap jahat atau lain-lain. Apakah berubah sikap dari attitude-nya, mind, hati, apakah dia mengikuti kata hati untuk melaksanakan apa yang baik. Makanya dari itu saya mengajak kepada kita semua untuk tetap menjadi orang yang baik, orang yang bijak kepada banyak orang, bantu orang lain, jujurlah akan apapun, jangan takut salah, berpendapatlah dengan baik, jujur jika kamu, Pak saya kurang tahu, Pak saya ingin bertanya, ungkapkan saja apa yang ingin kamu permasalahkan, apa yang kamu tanya. Sama seperti ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita cerita kepada Tuhan, Tuhan aku mempunyai masalah ini, Tuhan bantu aku ini, Tuhan bantulah agar permasalahan ini bisa selesai. Pasti Tuhan akan mendengar jika kita mau berusaha dan melibatkan Tuhan. Begitu. Sama seperti ini, ketika kita baik kepada orang, maka orang lain tersebut akan baik kepada kita. Kita jangan sesekali itu berbuat jahat kepada orang. Bukan sesekali, jangan pernah berbuat kejahatan sama orang. Tetapi kita jadikan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang lain supaya kita sama-sama bijak, sama-sama berbuat kebaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak sekali lagi kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian bahwasanya adalah jadilah orang yang baik, jujur, dan bijak, maka kamu akan senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kalau kita baik kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan mengingat jasa kita tanpa kita mengharapkan balasannya. Dan jika ada orang lain yang berbuat jahat, kita tegur, kita ajak kembali, dia kembali ke dalam yang kebenaran Tuhan, dan kembali lagi melayani Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan bisa mengingatkan kita agar tetap terus berbuat kebaikan kepada orang lain, tetap terus bijak. Tuhan mau jika kita berbuat dosa, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita jujur kepada orang lain, jujur kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa selalu berikan kita berkat dan damai sejahtera, serta kita tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.